Balik lagi di Apaan Ciri TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video di channel ini guys ya. So, jadi hari ini seperti biasa, musik pasti akan ngebahas tentang band yang lagi happening maupun ya band-band yang sering kalian request dan suruh gua ngebawain di sini gitu kan. So, tapi hari ini gue pengen ngebahas vokalis ya, karena memang sosok vokalis ini amat sangat berperan penting di suatu band gitu. Tapi kali ini gue pengen ngebahas tentang 6 vokalis metal dengan scream terbaik menurut masyarakat dunia. Tapi sebelum kita ke infonya dan kita bahas itu, buat lu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Bagiin info menarik dari channel ini, dan kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Yes, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke infonya. Let's go! Kalau kita berbicara tentang vokalis metal, pasti kita ngomongin kemampuan scream dan growl mereka nih guys. Karena di dalam lagu-lagunya, scream dan growl yang keluar dari mulut mereka lah yang menambah kegarangan lagu-lagu metal yang mereka produksi atau mereka bawakan. Tentu aja kalau kita ngomongin vokalis metal, jumlahnya ada banyak banget di dunia ini ya guys ya. Namun, gua pengen ngasih tahu ke kalian tentang 6 vokalis metal yang sangat disukai masyarakat dunia karena scream dan growl-nya nih. Daftar vokalis ini gua dapatkan dari situs The Top 10 yang melakukan survei terkait siapa aja nih vokalis metal yang memiliki scream terbaik di dunia hingga saat ini guys ya. So, udah pada penasaran kan siapa aja mereka? Yuk kita langsung bahas. Di posisi 6 ada Danny Worsnop from Asking Alexandria. Vokalis Asking Alexandria, Danny Worsnop, menduduki posisi ke-6 nih guys. Dia dianggap bisa melakukan scream dalam nada yang rendah, sedang, dan juga tinggi. Danny dianggap bisa nge-scream dalam waktu yang lama. Hal ini tentu aja nguras tenaga untuk melakukannya. Namun Danny dianggap bisa melakukannya dengan sangat baik nih guys. Ya memang Danny Worsnop dari zamannya Asking Alexandria dulu ya, itu memang bagus banget sebelum dia merubah alirannya menjadi country ya, dan keluar dari Asking dan kebetulan masuk lagi. Jadi sekarang Asking itu alirannya lebih ke rock alternatif gua rasa sih, soalnya memang itu tetap ada screamnya, tapi nuansanya Danny Worsnop udah tidak mengeluarkan suara screamnya sama sekali. Tapi ya harus kita akuin memang Danny Worsnop menurut gua bagus cara screamnya, dan di eranya zamannya Asking Alexandria berkibar sih memang oke parah sih gitu lah. Lanjut di posisi ke-5, yes, ada siapa lagi kalau bukan Oliver Sykes from Bring Me The Horizon. Vokalis yang penampilannya serta aliran musik bandnya selalu berubah di setiap albumnya ini sering dianggap sebagai vokalis yang punya suara scream yang sangat keren.
Bukan hanya dari parasnya aja yang keren, tapi Oliver membuktikan di setiap album Bring Me The Horizon yang kadang berubah genre itu, dia pasti kasih sentuhan scream vokal yang digabung dengan sedikit clean vokal, dan fansnya pun selalu suka apa yang dia perbuat gitu kan. Jadi balik lagi ya, kita bahas dikit Oliver Sykes. Gue bilang wah ini sih udah sering banget di request di channel ini. Nah, udah paling banyak banget lah videonya ngebahas tentang Oliver Sykes ya. Kedua setelah Linkin Park ya. Jadi udah pasti Oliver Sykes emang role model gue bilang untuk fashion, untuk genre, karena memang dia tanpa ragu-ragu ngerubah genre musiknya dengan ya udahlah, gak memperdulikan apa kata audiens dan pendengarnya dia gitu kan. Jadi ya udah, yang penting dia tetap bisa berkarya, dan buktinya suara screamnya yang udah paling ngeri lah itu di album-album lawasnya. Jadi dia masih bener-bener alirannya masih wah metalcore parah gitu kan, dan ada unsur metal modernnya juga, dan memang keren banget sih gue bilang Oliver Sykes zaman masih sering scream parah ya. Masih sering scream udah gitu. Kalau sekarang kan dia memang gara-gara ada masalah ya dengan pita suaranya, jadi mengharuskan dia untuk mengurangi screamnya dia, tapi nggak masalah, dia tetap scream tapi nggak over scream ya, jadi nggak semua lagunya full scream. Jadi sekarang memang ada suara clean-nya dia juga, dan memang cukup menyenangkan di kuping, di telinga itu cukup menyenangkan gitu, dan banyak fans-fans nih sekarang lebih bisa menerima dengan karakter Oli yang udah nggak terlalu identik dengan scream gitu kan. Lanjut, di posisi 4 ada Randy Blades from Lamb of God. Randy Blades, vokalis Lamb of God yang beberapa kali mengguncang panggung musik di Jakarta lewat penampilan bandnya ini, memiliki suara scream yang memang khas banget. Ia nge-scream, namun apa yang ia katakan atau suarakan sangat jelas dan jernih. Gak seperti kebanyakan screamer yang bernyanyi tapi liriknya terdengar nggak jelas gitu ya. Tapi kalau si Randy ini memang jelas banget gitu ya. Sorry kalau misalnya pengucapan atau penyebutan gue salah gitu kan. Mungkin kalau ada yang bisa membenarkan, tulis saja di kolom komentar vokalis Lamb of God ini gitu kan. Soalnya gue takut salah, dan nanti tuh gue takutnya banyak yang komplain dan fansnya menyalahkan, gini lu penyebutan salah. Ya udahlah, komen aja di bawah gitu kan. Tapi memang balik lagi, Lamb of God emang line up yang keren banget. Di Hammer Sonic hari kedua, dia itu kemarin gitu kan, 2024 kemarin, dan memang keren banget. Dan sayangnya gue nggak bisa hadir karena gue hadir di Day One aja. Day2-nya saya nggak nonton karena saya tidak ada uang untuk nonton yang hari keduanya guys. Tapi gue lihat di YouTube itu emang keren banget live-nya dia gitu. Wah gila banget aksinya si Randy sama Lamb of God tuh emang keren banget gitu. Dan gue sayang banget emang nggak bisa datang dan hadir di hari kedua gitu. Dan memang ya Hammer Sonic selalu menampilkan apa yang kita mau dan kita request dan kita inginkan gitu. Intinya lu cukup mempertebal dompet lo aja, jadi biar nggak amsyong banget nggak bisa nonton gitu kayak gue. Jadi gue hanya bisa datang ke hari pertama, ya udahlah hari kedua gue cuma nonton di YouTube. Tapi balik lagi, Randy Lamb of God memang gue bilang keren banget, aksinya emang mantep banget sih. Bahkan dia sempat datang ke tribute-nya Suicide Silence-nya dan nyumbangin satu lagu dengan karakter vokal dia, dan itu keren banget sih, mantap ya. Lanjut, di posisi 3 ada Corey Taylor, from Slipknot. Corey Taylor merupakan salah satu vokalis metal yang paling diidolakan. Bukan hanya karena ia merupakan vokalis Slipknot, namun ia memiliki cara bernyanyi yang sangat khas. Kelebihannya adalah Corey bisa meluapkan rasa kemarahannya dan juga emosi-emosinya dalam suara scream yang ia keluarkan saat dia bernyanyi. Ya, emang gila banget sih Corey Taylor. Siapa sih nggak tahu Corey Taylor? Kalau misalnya lu nggak tahu Corey Taylor from Slipknot, langsung aja lu cari ya, searching lah. Masa di era digital ini lu nggak tahu Corey Taylor gitu. Dan
band yang katanya mahal banget ini dan wah luar biasa banget ini. Gua nantikan lagi sih datang ke Indonesia, sebab yang kemarin gua nggak nonton guys ya. Karena yang pertama gua nggak kebagian tiket, udah gitu memang wah harga tiketnya gila banget sih. Kantong gua saat itu memang lagi bener-bener kempes ya, jadi nggak bisa nonton Corey Taylor. Dan gue menyayangkan banget karena gue sebenarnya ngefans sama drummernya ya, Jay Weinberg, dan itu adalah momen terakhir dia perform di Indonesia dengan Slipknot ya, dan gue menyayangkan banget gue nggak bisa nonton guys ya. Dan itulah faktor kenapa kalau misalnya ada band luar datang ke Indonesia, lu wajib datang, wajib nonton. Takutnya ya seperti yang dialami ini, tiba-tiba ada konflik, mereka keluar, mereka dipecat, dan mereka tidak bisa lagi untuk gabung di band yang lu idolakan. Sayang banget. Makanya balik lagi, Corey Taylor memang wah vokalis Slipknot yang menurut gue patut diacungi jempol, karena usia semakin tua semakin keren bro. Jadi bukan semakin tua semakin kurang keren, dia semakin tua semakin jadi lah ibaratnya gitu. Dan memang keren banget men. Dan mudah-mudahan gue masih bisa dapat kesempatan nonton aksinya Corey Taylor dan kawan-kawan di Indonesia lagi. Mungkin kalau ada promotor, mungkin Travel Entertainment bisa manggil dia lagi. Tapi ya dengan budget yang lumayan tinggi sih ya, gue nggak tahu ya apa mungkin bisa ada lagi di Indonesia apa enggak. Tapi gue berharap gue bisa nonton Slipknot, please. Gue pengen nonton banget Slipknot di Indonesia gitu kan. Oke, lanjut. Di posisi kedua ada Mitch Lucker from Suicide Silence. Mendiang Mitch Lucker yang meninggal pada tahun 2012 silam ini dianggap menjadi salah satu vokalis metal terbaik di generasi saat itu, bahkan mungkin hingga kini guys ya. Kemampuannya dalam melakukan scream dengan nada yang tinggi ini menjadikannya sebagai salah satu vokalis metal paling diidolakan para metalhead di dunia hingga saat ini guys. Jadi emang balik lagi kita bahas mendiang Mitch Adam Lucker. Wah, gue bilang gue nggak bisa komen sih. Sayang banget dia meninggal dengan tragis kecelakaan motor ya 2012, dan karyanya memang tetap abadi. Tapi amat sangat disayangkan metalhead kehilangan sosok vokalis metal yang gue bilang, wah, suara screamnya tuh gila banget men. Lu bisa ngegabungin suara scream tinggi itu luar biasa menurut gue sih. Dan ya hanya Mitch Lucker ini yang bisa sih dengan aliran deathcore-nya itu yang wah. Dan tapi balik lagi ya, sekarang vokalis yang sekarang juga gue bilang nggak kalah keren sih sama si Mitch Lucker ini. Tapi emang ya itu karakter sih. Mitch Lucker kan udah keren ya, nggak, badannya full tato keren banget men. Dan music videonya tuh keren-keren banget di YouTube. Kalau misalnya kalian belum ada yang tahu Suicide Silence, itu kalian bisa cari tahu. Mitch Lucker adalah vokalis awalnya Suicide Silence ya. Jadi buat info aja, kalau ada yang nggak tahu siapa sih Mitch Lucker atau Suicide Silence, langsung cari di YouTube aja guys. Itu banyak banget dan aksinya keren banget, aksi vokalnya keren banget, dan udah pernah datang ke Indonesia juga gitu guys ya. Yes, langsung aja. Dan di posisi pertama ada siapa lagi kalau bukan The Legend vokalis, yes, Chester Bennington from Linkin Park. Mendiang Chester Bennington yang meninggal karena kasus diri ini berada di posisi paling teratas nih guys. Ia dianggap sebagai vokalis metal terbaik di generasi dulu hingga saat ini. Dalam situs The Top 10, Chester dianggap telah melakukan hal yang berpengaruh besar terhadap industri musik dunia. Apalagi dengan teknik vokal yang jarang banget bisa dimiliki bagi kebanyakan vokalis nih guys. Yap, dia bisa menggabungkan teknik scream dan clean vokal dengan nada tinggi nan indah dalam lagu-lagu yang ia bawakan. Dan di dunia ini jarang yang bisa meniru sosok vokal Chester yang khas ini guys. Ia bisa bersuara lembut dan bersuara kencang dalam waktu singkat. Scream yang ia keluarkan bisa bertahan sampai 18 detik tanpa ada istirahat. Chester Bennington harus jadi yang nomor 1, tulis warganet di
komentar itu ya guys ya. Jadi memang balik lagi, memang Chester Bennington ini wah nggak ada tandingannya nih guys kalau gue bilang. Suara clean-nya bagus, lembut, suara tinggi melengkingnya oke. Udah gitu scream-nya tuh gila. Wah, dengan teknik vokal yang gue bilang luar biasa, dia bisa menahan scream vokalnya 18 detik. Itu di lagu Giving Up ya, kalian bisa simak aja. Dan memang baik lagi layak untuk jadi nomor 1, gue bilang the legend vokal untuk scream ya. Karena memang biasanya orang scream aja, nggak clean. Kalau dia scream juga, clean juga. Dan perpaduan dari scream ke clean-nya itu cepet banget. Dan dia bisa range vokalnya berubah secara drastis seperti itu. Dan gue bilang ini luar biasa men. Jadi jarang banget kalau bisa dibilang di dunia ini ada yang bisa teknik vokal seperti ini. Biasanya orang clean aja, vokal screamnya ada gitu kan, atau enggak dia memang screamnya dikit-dikit aja kayak Alesana contohnya kan, vokal screamnya ada terus vokal cleannya jelas ada, walaupun vokal cleannya kadang-kadang juga scream tapi memang nggak banyak gitu ya guys ya. Jadi memang udahlah, dan di channel ini banyak banget ngebahas tentang Chester B yang memang gue bilang amat disayangkan karena tragedi kasus diri dia ini, gue bilang amat memilukan bagi industri musik dunia karena memang fans-fansnya begitu terpukul dengan kepergian Chester B karena memang karyanya luar biasa guys. Dan wah jarang banget ada yang bisa, bahkan gak ada gue bilang, bahkan cloningannya dia yang katanya the next Chester Bennington gitu kan, si Ivo Rosario dari Hybrid Theory Band yang tribute-nya tuh Linkin Park, itu aja gue bilang gak mampu ya, sesuai dengan video yang udah gue bahas di video gue sebelumnya. Tonton dulu di sini gue nge-reaction si Ivo Rosario atau Hybrid Theory bawain lagu Giving Up, dan ternyata nggak sesempurna Chester B. Memang tidak ada yang bisa menggantikan Chester B titik, nggak pakai koma, nggak pakai jeda. Pokoknya kalau ada yang menyangkal si A bisa nyanyiin lagu Linkin Park atau partnya Chester B dengan sempurna, coba tolong komen di bawah siapa yang bisa. Gue rasa nggak akan ada yang bisa karena memang Chester B tidak akan pernah tergantikan di dunia ini siapapun itu. Ya mungkin videonya sampai sini aja, gak usah panjang lebar, udah intinya singkat padat jelas aja. Gue cuma pengen nunjukin 6 vokalis yang menurut pandangan dunia itu screamnya tuh luar biasa gitu kan. Ya gue pengen tahu komentar kalian, siapa yang kalian jagokan di 6 vokalis yang barusan gue bahas ini guys. Tulis di kolom komentar bawah gitu. Kalau gue sih jelas gue ngejagoin Chester B ya, udah kalau gue. Kalau kalian ngejagoin siapa, tulis di kolom komentar bawah gitu guys ya. Balik lagi, thank you banget buat yang nonton video ini, gak di skip dari awal sampai terakhir, thank you banget. Dan yang masih support channel ini juga gua thank you banget. Apalagi yang belum support, harus support. Cukup simpel cara gimana, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share, bagiin ke teman-teman lu info penting dan menarik di channel ini, dan semoga yang nonton juga bisa happy gitu guys ya. Sorry kalau ada salah kata atau penyebutan nama vokalisnya ataupun nama bandnya, kalau gua ada salah kata mohon maaf gitu kan. Gua Leo pamit, kita ketemu di episode musik selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.